Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam program Titik Terang. Ini adalah program MTA yang akan membahas serta mengupas salah satu karya monumental dari Khalifatul Masih Ar-Rabi, Hazrat Mirza Tahir Ahmad rahmatullah alaih. Karya tersebut adalah buku Christianity, A Journey from Facts to Fiction, atau dalam bahasa Indonesia berjudul Ajaran Kristen, Perjalanan dari Kenyataan ke Hayalan. Di dalam bukunya, Huzur mengkaji doktrin ajaran Kristen yang telah melalui proses sejarah panjang selama 2000 tahun. Dari sudut pandang, logika, dan ilmiah. Saya Rakeman Ramjumaan. Dan pada episode kali ini kita akan membahas tentang keadilan dan pengampunan. Perlu kami sampaikan bahwa program ini tidak bermaksud untuk merendahkan orang-orang Kristen ataupun pribadi Yesus Kristus. Sebagai Muslim merupakan suatu unsur mendasar dalam keimanan kami untuk mengimani kebenaran Yesus Kristus, menerima beliau sebagai seorang Rasul Allah yang istimewa dan terhormat. Namun ketika kebenaran menuntut titik terang dalam menemukan kejujuran terhadap logika, pikiran sehat dan pemahaman manusia, maka kita tidak dapat mengelak untuk tidak meninjau kembali pandangannya terhadap ajaran Kristen. Program ini tidak bermaksud menimbulkan suatu jurang pemisah antara orang-orang Kristen dengan Kristus. Sebaliknya, program ini diharapkan menjadi titik terang bagi semua orang untuk lebih dekat kepada kenyataan diri Yesus Kristus dan menjauh dari mitos atau dongeng hayalan yang telah diciptakan di seputar beliau. Terkait dengan keadilan dan pengampunan ini merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya yang dikaitkan dengan pengalihan dosa atau transfer dosa. Dalam episode sebelumnya kita telah membahas bagaimana tidak mungkinnya seluruh dosa umat manusia yang jumlahnya miliaran dengan berbagai variasi kriminalitas yang terjadi di muka bumi ini, kemudian itu dapat diampuni oleh seorang Yesus dalam waktu yang sangat pendek, yaitu 3 hari 3 malam. Keadilan dan juga perasaan kita sebagai manusia tentu saja akan menolak konsep semacam itu, dan oleh karena itu dalam kesempatan kali ini kita akan membahas keadilan dan pengampunan terkait dengan pengalihan dosa atau transfer dosa tersebut. Di sini Huzur juga menyebutkan sebelumnya bahwa bagaimana apabila seseorang Kristen yang berbuat kejahatan itu dan kejahatan dilakukan terhadap bukan non-Kristen, apakah dosa-dosanya diampuni hanya karena beriman kepada Yesus sebagai juru selamat atau penebus dosa, ataukah sebaliknya pihak korban yaitu yang non-Kristen itu akan bernasib malang karena tidak mendapatkan prinsip keadilan. Begitu juga di sini Huzur membahas kaitannya betapa malangnya Yesus dan juga korban yang malang itu yang bukan berasal dari agama Kristen, yang sama-sama keduanya telah menerima hukuman untuk suatu kejahatan yang tidak pernah dilakukan. Oleh karena itu kita akan membahas kaitan keadilan dan pengampunan sebagai kelanjutan dari pengalihan atau transfer dosa. Di sini dikatakan bahwa falsafah Kristen tentang kejahatan dan hukuman itu tidak hanya sungguh membingungkan bagi intelektualitas manusia yang sederhana dan polos, tetapi juga menimbulkan banyak pertanyaan terkait lainnya yang sangat membingungkan. Falsafah hubungan antara keadilan dan pengampunan seperti yang terbentuk melalui falsafah Kristen dengan penebusan dosanya itu berusaha memaparkan mengapa Tuhan sendiri tidak dapat memberikan pengampunan. Nah, kalau kita lihat di sini seolah selama ribuan tahun
Tuhan atau khususnya Tuhan Bapa itu kebingungan bagaimana solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah seperti tadi yang dihadapi oleh Adam dan Hawa dan kaitannya dengan generasi keturunan mereka sampai 8.000 tahun kemudian. Nah, oleh karena itu di sini seolah hanya Tuhan Anak yang kemudian memiliki solusinya dan menyampaikan kepada Tuhan Bapa bahwa penebusan dosa merupakan salah satu solusinya. Nah, di sini juga kita pernah melihat bahwa hal-hal semacam itu sebenarnya tidak logik terjadi dan dikaitkan dengan konsep penebusan dosa karena Tuhan dengan caranya sendiri itu memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Tuhan bisa saja memberikan pengampunan bagi manusia-manusia pendosa seperti yang terjadi pada agama-agama sebelumnya, terutama agama Yahudi. Misalnya Tuhan memberikan syafaat melalui seorang nabi atau memberikan pengampunan melalui ritual-ritual ibadah-ibadah yang harus dilakukan oleh manusia tersebut. Nah, di sini juga menjadi satu keanehan bahwa telah terjadi satu keganjilan peralihan yang dramatis dari ajaran-ajaran Yahudi tersebut kepada ajaran Kristen yang memerintahkan supaya memberikan pipi sebelah lagi jika satu pipi ditampar. Artinya apa? Bahwa di dalam agama sebelumnya yaitu agama Yahudi ada solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait dengan dosa umat manusia. Tetapi seolah-olah pada masa Yahudi itu tidak diketemukan solusinya oleh Tuhan sehingga muncul konsep penebusan dosa. Dan kalau kita tahu bahwa ajaran Yahudi itu adalah ajaran yang setara, misalnya mata dibalas dengan mata, gigi dibalas dengan gigi. Ini adalah prinsip keadilan yang murni, sederhana dan tidak melemahkan. Namun kemudian ini menjadi berubah drastis bahwa terjadi perubahan atau peralihan ajaran yang dramatis dari pembalasan yang setara kemudian dialihkan menjadi ajaran baru yang sulit dipahami baik itu oleh orang-orang Yahudi sendiri. Nah, orang kemudian menjadi bingung apakah ajaran pertama dalam Taurat itu, yaitu misalkan mata ganti mata, gigi ganti gigi, merupakan suatu ajaran yang berasal dari Tuhan Bapa, sama sekali bertentangan dengan ajaran Perjanjian Baru, suatu ajaran yang berasal dari Tuhan Anak. Jadi di sini saja kita bisa membandingkan terjadi perbedaan antara ajaran Tuhan, dalam hal ini adalah Tuhan Bapa, dengan ajaran yang dibawa oleh Tuhan Anak. Nah, ini apakah harus dianggap sebagai pertentangan ataukah menjadi suatu kerusakan genetika atau suatu perubahan evolusi? Atau apakah sikap Kristen terhadap pengampunan mutlak yang sama sekali bertentangan dengan penekanan agama Yahudi terhadap pembalasan dendam itu merupakan suatu contoh perubahan yang sangat nyata di pihak Tuhan Bapa. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan-perbedaan perspektif itu, bagaimana agama Yahudi misalkan memandang dosa, kecuali dosa-dosa tertentu yang memang tidak bisa diampuni secara syariat, itu bisa saja diampuni. Tetapi ajaran Kristen kemudian memandang dosa itu menjadi sesuatu yang tidak bisa diampuni melalui ritual ataupun melalui syafaat seorang utusan Tuhan, hanya bisa ditebus dengan penebusan dosa atau dalam konsep peralihan dosa melalui Yesus. Huzur juga menjelaskan bahwa beliau sangat memahami mengenai peralihan dari ajaran-ajaran Yahudi kepada ajaran-ajaran Yesus itu bukan sebagai suatu perbaikan terhadap ajaran-ajaran aslinya. Bukan artinya bahwa ajaran-ajaran pada masa Yahudi itu dianggap salah, tetapi adalah penerapan yang salah atau keliru oleh orang-orang Yahudi itu sendiri. Nah, oleh karena itu Huzur juga menyatakan bahwa
Tuhan itu bukan saja maha adil, melainkan juga maha pengampun, maha pengasih, dan maha penyayang. Ini berbeda dengan konsep kekristenan yang selalu menuntut bahwa Tuhan itu harus maha kasih. Artinya adalah bahwa manusia itu harus diampuni dosa-dosanya hanya dengan melalui satu cara, yaitu penebusan dosa melalui pengalihan dosa yang ditanggung oleh Yesus sendiri. Seolah tidak ada nabi atau sosok lain yang bisa menebus dosa atau memberikan pengampunan terhadap dosa-dosa umat manusia sebelumnya. Nah, Huzur di sini menyatakan bahwa jika Dia menghendaki, yaitu Tuhan, Dia tidak membutuhkan bantuan pihak luar untuk mengampuni orang yang berdosa. Artinya bahwa adalah apabila Tuhan sendiri menuntut manusia untuk diampuni, maka manusia itu dengan mudahnya bisa diampuni tanpa memerlukan seorang juru selamat lain atau penebus dosa yang lainnya di samping Tuhan itu sendiri. Nah, oleh karena itu seolah di sini menurut Huzur bahwa Tuhan Bapa itu adalah Tuhan yang hanya tahu keadilan saja dan tidak memiliki rasa kasih sayang sama sekali. Dan tampaknya Tuhan tidak mampu memaafkan walau betapa besar keinginannya melakukan hal itu. Jadi seolah di sini digambarkan bahwa Tuhan itu si malakama, sehingga dalam beberapa masa dari mulai Nabi Adam hingga munculnya Yesus, barulah solusi itu muncul pada masa Yesus dengan kedatangan Yesus, dan seolah hanya Yesuslah yang dapat menebus dosa umat manusia tanpa upaya-upaya lain yang tadi telah disebutkan, misalnya melalui ritual atau ibadah khusus untuk menebus atau menghapus dosa umat manusia. Nah, ini seolah terjadi Yesus dianggap lebih tinggi dari Tuhan itu sendiri, dan ini apakah terjadi kesalahan persepsi terkait dengan keadilan? Nah, hal penting lainnya yang perlu diteliti adalah sikap agama-agama lain. Menurut Huzur bahwa ini adalah sesuatu yang aneh karena hanya agama Kristen yang selalu berkutat pada masalah dosa dan penebusan dosa, dan penebusnya adalah Yesus. Seolah-olah tidak ada sosok lain pada masa-masa sebelumnya, di masa munculnya agama-agama besar yang lain yang bisa menebus dosa tersebut ya, atau dosa umat manusia. Nah, Kristen jelas menurut Huzur bukan satu-satunya agama yang diwahyukan. Secara hitungan orang-orang bukan Kristen jauh lebih banyak melampaui jumlah orang-orang Kristen. Ribuan tahun dalam sejarah manusia yang diketahui sebelum Yesus Kristus menyaksikan banyak agama yang lahir dan yang mengakar di berbagai belahan dunia tempat hidup manusia. Apakah agama-agama ini pernah memaparkan suatu falsafah pengampunan, bahkan walau sedikit saja hubungannya dengan dogma Kristen tentang penebusan dosa? Jadi logikanya, apabila memang ajaran penebusan dosa ini adalah sesuatu yang azali atau berasal dari masa yang lampau, itu sudah ada, apakah agama-agama lain kemudian tidak mengenal konsep penebusan dosa ini? Apakah mereka luput dari konsep ini? Sehingga misalkan agama yang berikutnya, jauh sebelum hadir agama Kristen yaitu Hindu, itu mereka tidak memiliki solusi untuk penebusan dosa umat manusia ini. Nah, di sini juga Huzur menyatakan bahwa umat Hindu itu mereka juga telah membahas terkait dengan pengampunan dosa. Ini juga hanya dapat dicapai setelah ruh yang mengalami reinkarnasi berkali-kali itu sudah memperoleh hukuman setimpal dengan jumlah kejahatan yang telah dilakukan selama pengalaman reinkarnasi tersebut berlangsung. Artinya bahwa Hindu juga memiliki konsep penebusan dosa yang berulang-ulang, sehingga mereka kemudian bisa menjadi murni dan mereka bisa diampuni. Nah, ini dalam konsep agama Buddha juga kita mengenal istilah tumimbal lahir. Itu artinya adalah bahwa
dosa-dosa mereka itu bisa diampuni tanpa mereka juga mengenal konsep penebusan dosa oleh Yesus. Nah, di sini Huzur juga menyampaikan bahwa agama Hindu dan agama-agama lain yang mengajarkan falsafah reinkarnasi dengan segala kerumitannya dalam hal sebab dan akibat. Apa peran pengampunan di pihak Tuhan menurut agama-agama besar maupun kecil yang ada di dunia ini? Beliau menyimpulkan bahwa tampaknya seluruh agama dan lebih dari 1 miliar pengikut agama-agama seperti Hindu sepenuhnya tidak tahu menahu dan tidak memperoleh keterangan tentang penebusan dosa. Jadi logikanya adalah apabila ajaran penebusan dosa ini memang berasal dari masa yang lama sekali, mengapa agama-agama sebelumnya, terutama yang lebih dekat sekalipun misalnya Yahudi, itu tidak mengenal konsep penebusan dosa. Begitu juga agama yang datang sebelumnya dalam hal ini adalah agama misalkan Buddha dan agama Hindu. Mengapa ketiga agama besar ini juga tidak mengenal konsep penembusan dosa. Dan menurut beliau ini adalah hal yang sangat membingungkan. Wujud apa lagi yang memiliki hubungan dengan umat manusia dimanapun dalam sejarah agama-agama jika bukan Tuhan Bapa seperti dalam ajaran Kristen? Apakah pimpinan seluruh agama di dunia ini kecuali Yesus Kristus merupakan murid setan? Dan di mana Tuhan Bapa saat itu? Mengapa dia tidak datang untuk menolong ketika sebagian umat manusia lainnya sedang disesatkan oleh setan dengan mengatasnamakannya? Nah, jadi ini adalah logikanya terkait atau bandingannya dengan agama-agama yang lain dikaitkan dengan penebusan dosa. Apabila konsep penebusan dosa ini berasal dari satu sumber yang sama, mengapa agama-agama lain terutama Yahudi, Buddha dan Hindu kemudian tidak mengenal konsep ini? Nah, kemudian kita juga harus memusatkan perhatian pada permasalahan ini dengan merujuk pada pengalaman umum manusia. Di sini dapat ditampilkan bahwa pengampunan dan keadilan itu harusnya seimbang dan dapat duduk berdampingan serta tidak selamanya bertentangan satu sama lain. Kadang-kadang keadilan menuntut supaya pengampunan harus dilakukan dan kadang-kadang menuntut supaya pengampunan tidak diberikan. Jika seorang anak diampuni dan hal itu mendorongnya untuk melakukan kejahatan lebih banyak lagi, maka pengampunan itu sendiri memberikan perlindungan pada kejahatan dan hal itu bertentangan dengan rasa keadilan. Jika seorang pelaku kejahatan diampuni hanya untuk membuatnya melakukan aksi-aksi kejahatan lebih banyak lagi dan menimbulkan penderitaan terhadap orang-orang di sekelilingnya, disebabkan dia telah diampuni dan terdorong untuk melakukannya, hal itu juga bertentangan dengan asas-asas keadilan dan mirip dengan sikap keji terhadap warga lainnya yang tidak berdosa. Jadi ini konsep keadilan yang dituntut. Kalau memang itu bisa memberikan dampak atau efek yang lebih baik, maka itu bisa diberikan pengampunan. Tetapi apabila justru memberikan semakin banyak dosa-dosa dan kejahatan, maka pengampunan itu tidak mesti diberikan. Nah, orang-orang yang memiliki hati nurani yang hidup senantiasa merasakan penderitaan setelah melakukan suatu dosa. Sebagai akibatnya, dampak yang bertumpuk dari keperihan-keperihan hati nurani yang timbul berulang-ulang ini mencapai suatu titik yang dapat menimbulkan curahan kasih sayang. Jadi curahan kasih sayang Tuhan terhadap seorang hambanya yang lemah, bimbang, dan bertobat. Ini adalah pelajaran tentang hubungan antara keadilan dan pengampunan yang diambil oleh orang-orang yang berintelektual tinggi maupun oleh orang-orang yang memiliki pemahaman biasa dari suatu pengalaman universal manusia. Jadi menurut Huzur bahwa bisa saja manusia itu dihukum oleh dosa-dosanya, tetapi kadang-kadang manusia juga tidak dihukum apabila dia mulai terlihat berubah. Misalnya tadi terlihat lemah, bimbang, dan bertobat. Dan ini merupakan masa puncak bahwa orang-orang Kristen terbangun dari kondisi tidur mereka dalam menerima dogma Kristen tanpa pernah mempertanyakan kebijakan yang terkandung di dalamnya. Jadi menurut Huzur,
Jika orang-orang Kristen memeriksa kembali ajaran agamanya berdasarkan akal sehat dan daya nalar, mereka dapat saja tetap menjadi orang Kristen yang menerapkan agama dengan baik, tetapi dengan tipe yang berbeda dan lebih realistis. Mereka akan mempercayai kenyataan Kristus sebagai manusia dengan kecintaan dan dedikasi yang lebih dalam dan lebih besar dibandingkan Kristus yang semata-mata merupakan hayalan imajinasi mereka dan tidak lebih nyata dari kisah khayal belaka. Nah, menurut beliau bahwa keagungan Yesus itu tidak terletak pada legendanya, tetapi pada pengorbanan besar yang dilakukan Yesus sebagai manusia dan Rasul. Yang dia lakukan adalah suatu pengorbanan yang menyentuh hati, jauh lebih kuat dan lebih dalam dibandingkan dengan dongeng seputar kematiannya di tiang salib dan kebangkitannya dari kematian setelah melewati beberapa jam yang mengerikan dalam neraka. Jadi menurut Huzur adalah lebih baik kita mengenal Yesus secara realistis, secara manusiawi, daripada kita mengenal Yesus sebagai sosok imajiner atau sosok fiktif yang seperti digambarkan dalam perjanjian baru, khususnya terkait dengan pengampunan dan keadilan. Jadi inilah yang menuntut kita untuk selalu bersikap kritis dan menggunakan logika serta intelektual untuk memahami masalah-masalah terkait dengan dosa dan penebusan dosa ini. Oleh karena itu di sini juga Huzur memberikan ilustrasi-ilustrasi yang sangat bermanfaat bagi kita untuk kita selalu menggunakan nalar dan logika terkait dengan ajaran-ajaran yang itu bisa saja adalah merupakan dogma, di mana dogma pada masa sekarang ini tentu saja sudah mulai ditinggalkan. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita pada episode kali ini terkait keadilan dan pengampunan. Semoga bisa menjadi titik terang dan hazanah ilmu bagi kita semua. Amin. Insya Allah kita akan bertemu lagi di program Titik Terang episode berikutnya. Kami pun ingin mengajak Anda untuk senantiasa menyaksikan program-program menarik MTA lainnya, terutama khotbah Jumat Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullah Ta'ala bin Nasril Aziz hanya di MTA Indonesia. Jazakumullah atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Rakeman Ramjumaan beserta segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.